Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Pada hari ini, kita memasuki pembelajaran 4 di tema 1, subtema 3. Marilah untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai setelah melaksanakan pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. 5. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah anak-anakku, kemarin kita telah mempelajari bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Masih ingat kan, apakah negara maritim itu? Ya, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas atau memiliki laut yang luas. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Silahkan dihafalkan ya lagunya, sampai Ananda betul-betul bisa menyanyikannya sendiri. Baiklah, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Bahkan, Indonesia juga memiliki satu kebanggaan, yaitu kapal pinisi
sebagai kapal penjelajah dunia yang merupakan sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Silahkan ya anak-anakku baca cerita tersebut yang ada di buku paket di halaman 158. Kemudian temukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Kita telah membahas ya sebelumnya bahwa berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia sangat banyak. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya pun telah kita pelajari bersama pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, sekarang mari kita pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan mengakibatkan keragaman budaya bangsa Indonesia yang berbeda dan beraneka ragam. Keragaman apa sajakah yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Keberagaman yang kedua adalah keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Selanjutnya adalah keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Dan yang terakhir adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia ini tentu saja menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik itu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya.
Nah, itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Keberagaman budaya ini bisa memberi manfaat bagi kita. Misalnya, dalam bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan adalah yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing karena sangat mudah sekali pengaruh luar masuk ke Indonesia. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromo. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru, terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang terakhir, timbulnya keanekaragaman budaya dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Itulah dampak dari segi kebudayaan. Sekarang, marilah kita simak pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Sedangkan transportasi laut untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain antar pulau. Begitupun transportasi udara, yaitu untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain antar pulau. Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh bandar udara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama, ada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Aceh. Yang kedua,
ada Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta. Yang ketiga, Bandar Udara Ngurah Rai di Bali. Keempat, Bandar Udara Sentani di Papua. Kelima, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Banten. Keenam, Bandar Udara Juwata, Kalimantan Utara. 7. Bandar Udara Juanda di Jawa Timur. Dan kedelapan, Bandar Udara Husein Sastranegara di Jawa Barat. Adapun pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Indonesia adalah yang pertama, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Kedua, Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur, Pelabuhan Gilimanuk di Bali, dan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau, termasuk masyarakatnya, akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Dan hal itu termasuk ke dalam nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan transportasi masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baiklah anak-anakku, semoga apa yang telah disampaikan menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi Ananda sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.